به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwati yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ndik terjarak-jarak bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang terus kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa. Makin hujan makin nikmat atau di hujan niki? Nikmat niki, Masya Allah. Ya, orang di sana banyak yang meletang hujan niki. Itu Masya Allah, karang zaman asade itu hujan isi Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah neno sekedik lengan itu, ya, yang menyadari kalau ini adalah nikmat, itu yang masalah. Padahal Masya Allah hampir setiap detik terus nikmat diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus akik nikmat niki berubah jadi nikmat malik, maka sila terus berterima kasih kepada Allah. Nggak ada petuk-petuk syukurno para jamaah. Ya, karena memang nikmat niki setiap detik terus kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betengendeng tipe Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Nikmat paling belik tentunya nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki nikmat paling belik. Nang KP ini masih Islam ini. Masih Islam berarti masih mau nikmat, alhamdulillah. Bilang detik pahala para jamaah. Bilang detik pahala niki. Ya, pahala Islam niki, pahala bertauhid, pahala berla ilaha illallah, terus bilang detik niki. Ya, karena tauhid niki amalan hati, kena hati nu bilang detik na bertauhid ini. Sehingga setiap detik kita dapat pahalanya, Masya Allah. Ini nikmat luar biasa ini. Dengan cara kita berislam, maka seluruh kebaikan kita akan berbuah pahala. Akan berbuah pahala. Lagu amun dek ta berislam, ngumbe-ngumbe baik te, ngumbe-ngumbe bagus akhlak te, maka ino dek negin berbuah pahala, dek negin. Kenapa? Karena Islamnya, pondasinya, dasarnya enggak ada. Lagu amun berislam sekedar doang, sekedar senyum, maka itu berbuah pahala. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu itu akan berbuah sedekah, berpahala marak sedekah. Itu kalau ada Islam. Tapi kalau nggak ada Islam, dak debes sedekah triliunan rupiah sedekah nu di negeri nerima ya isi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Islamnya nggak ada. Karena syarat sahnya nggak ada. Makanya seluruh ibadah syarat sahnya apa? Harus muslim.
Oleh karenanya nikmat terbesar tentunya nikmat Islam niki, dan makin masih itu Islam maka alhamdulillah niki nikmat terbesar para jamaah. Jaga ya, syukurin ya. Ndak jangan hilang. Terus kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan nikmat iman yang mendorong kita untuk berbuat baik, yang mendorong kita untuk beribadah. Iman, salat ini karena iman, puasa nanti karena iman. Ya, dia yang dorong kita. Makanya beliau mengatakan man shama ramadhana imanan wahtisaban. Saya puasa Ramadan karena didorong oleh rasa iman kepada Allah. Jadi iman ia ini sing geraang-angan teh untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu. Denara iman dia negin gerwit awak ini. Denara iman lek dada awak ini dia negin gerwit untuk beribadah. Angka kan kadang-kadang malas teh beribadah. Dia dengan oke. Ibu kerasana tengah ibu teh beribadah. Apa sebabnya ini? Iman no ya kurang. Ya mau berkurang iman no. Malas kita ninggalang maksiat. Ya, justru seri berumbuk bungkusan ruku no. Sejelo biasa sebungkus, nengka selu-selun 2 bungkus jadi. Apa sebabnya? Iman berkurang. Iman ini membuat kita meninggalkan maksiat. Ya, nah iman niki juga luar biasa. Masih beriman ini ke? Badai sholat buktikan alhamdulillah. Buktinya masih iman, yaitu duduknya kita di sini melaksanakan sholat berjamaah. Karing mudah-mudahan sholat teniki diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan nikmat sunnah. Nikmat Nabi sunnah. Masih bersunnah ini insya Allah, yaitu kita beribadah sesuai dengan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat no, puasa no, akhlak no, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia orang sunnah. Orang sunnah itu yang berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya harus kita pelajari dia agama itu. Mbaya salatna Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita pelajarin. Bau kita menghayal-menghayal melajarin sunnah Nabi itu, bau kita menghayal-menghayal nah ya. Dia bau harus terbaca hadis. Dia belajar nih. Tata cara beliau makan, tata cara beliau minum, tata caranya berbaring, tata caranya jalan, berpakaian. Bui ajar itu si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua perlu dipelajari. Ya, perlu terpelajarin, perlu terkaji. Ya tujuan terbelajar rangka ini. Tujuan itu belajar adalah untuk mengamalkan. Tujuan kita belajar adalah untuk beribadah sesuai dengan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka tersemangat belajar, tersemangat endah di dalam mengamalkan hasil belajar. Enggak jangan semangat belajar doang. Kajian doang semangat kita pas ngamalang aja ditemili bapak gawin belajar ini ya. Jadi tujuan dari menuntut ilmu, tujuan dari belajar adalah untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngumbi carana salat nengeno carana salat entah. Ngumbi akhlak niya sallallahu alaihi wasallam nengeno akhlak entah. Tidak jangka temara al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang Yahudi. Tidak temara an-nasara, yaitu ad-dhalli. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat menafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
Ya Allah, tunjuki tiang jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Bukan jalannya al-maghdub, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalannya ad-dallin, orang-orang yang sesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-maghdubi alaihim humul yahud. Orang-orang yang dimurkai itu adalah Yahudi wan Nasara ad-dullal, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Nasrani dialah orang-orang yang tersesat. Dengan Nasrani kepusa, dengan Yahudi tegedekangi si Allah. Kumbene negedekang dengan Yahudi ne. Kenapa orang Yahudi dimurkai oleh Allah? Karena kedekang dengan Yahudi si Allah. Karena dengan Yahudi berilmu terus dena amalang ilmuna. Kedekang si Allah. Adapun Nasrani dia sesat. Kenapa? Karena beramal tanpa ilmu. Nah, dengan Islam ngumpulang kedua, ngumpulang ilmu dan amal. Ya, jadi mau berilmu doang tanpa amal, sayine dengan Yahudi al-maghdub. Amun beramal, berbuat tanpa ilmu, sayine dengan Nasara. Dengan Islam itu adalah dengan si berilmu dan beramal. Berarti kita nengke amun tak berilmu doang, dek tamalang ilmu no. Maka pada itu maraksai Yahudi wal billah. Atau sebaliknya beramal itu tanpa ilmu. Maka pada itu maraksai Nasara. Jadi ilmu ini sekarang kita rajin menuntutnya, semangat kita mempelajarinya, maka tujuannya adalah agar segera diamalkan. Yang pernah bermanfaat ilmu niki. Amun deta amalang ieu benar manfaat ilmu nu. Ya, sahabat Mu'adz bin Jabal beliau mengatakan ta'allamu ma syi'tum falan yanfa'akumullahu bil ilmi hatta ta'malu, kata beliau. Beliau mengatakan pelajarilah ilmu semau-mau kalian, tapi ingat Allah tidak akan memberi kalian manfaat dari ilmu itu sampai kalian mengamalkan ilmu. Sila belajar ilmu seluwe-luwe nah, sebanyak-banyak nah. Lagu ndara manfaatnya siluwe ino. Sampai piran apa nara manfaatnya sampai kita amalkan dia baru ada manfaatnya. Yahya bin Mu'adz mengatakan al-ilmu wal amalu qarinan. La yanfa'u ahaduhuma illa bi sahibihi. Beliau mengatakan ilmu dan amal ini dua sahabat karib ini. Ilmu dan amal dua sahabat karib. La yanfa'u ahaduhuma, dina bermanfaat salah supu ini illa bi sahibihi, kecuali muna barengan kence baturna. Kita bumi sahaya harus barengan. Pada marak tip kence kaset. Todaran tip, todaran kaset dengan nengke je kanak nengke dia todaran kaset kanak nengke. HP doang tau. Ke arak ki manfaat kaset mun dinarak tip. Luwe kaset lagu dia berdua tip ara manfaatna mun dara manfaat. Berdua itu tip lagu dara kaset. Ara manfaatna tipina ndara manfaat. Pira nara manfaatna nara tip kanca kaset dedua na berdua itu baru nara manfaat dedua. Ilmu dan amal juga demikian.
Ia selalu berbarengan ini sahabat karib ini. Dia tekanggo misahang. Begitu na arak si dua ini baru na bermanfaat. Salah sopo de na arak maka si arak ini de na bermanfaat. Jelas niki para jamaah. Angka menuntut ilmu harus ilmu itu segera diamalkan baru ada manfaatnya. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan kama la tanfa'ul amwal illa bi infaqiha kadzalika la tanfa'ul ulum illa liman amila biha. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan sebagaimana harta tidak bermanfaat harta itu melainkan kalau digunakan harta itu. Maka demikian pula ilmu tidak bermanfaat sampai ilmu itu diamalkan. Baru nara manfaat. Berdua itu kepeng nengke selear kepeng. Kiraran selear ini. Semiliar-miliar ke lear ini selear kepeng. Lagu dia terani belanja ngadu kepeng. Kelambi sereak dia temeleng genti kelambi si sereak kan? Manganten di narak jangan ini sebur sia doang. Padahal kepengna selear. Ngono ampun hidup pedue kepeng selear no. Ara gawena pedue kepeng, ndara gawena pedue kepeng. Pirana gin bermanfaat kepeng niki mun kedu ya, kedu beli kelembi, jenang kelembi nara manfaat kepeng, negadu mangan mai mangan nara manfaat, kadu bangin bali ara manfaat. Ilmu juga demikian, luwe ilmu lagu dua ngamalang bapak gawena. Ngen dara gawena luwe gelanyat ilmu ngono. Lagu dina ngamalang bapak gawena. Hanya ginjari-jari bebanda doang. Ginjari pertanyaan doang lalu akhirat waliyadzubillah. Oleh karenanya para jamaah makin alhamdulillah kita tipe semangat dalam menuntut ilmu maka niki sudah kebaikan Masya Allah karing selangkah doang. Mari juga semangat di dalam mengamalkan ilmu amalannya. Kita bahas masalah akhlak maka mari pergunakan ilmu-ilmu tentang akhlak, terperbagus akhlak dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam bertetangga, dalam berkeluarga, dalam apa? Kita sudah bahas masalah akidah, maka mari jalankan ilmu-ilmu berkaitan dengan akidah. Dadan ini keikhlasan, rasa takut tipe Allah, rasa cinta tipe Allah, terus tertanam itu. Baru narak manfaat. Lagu nang kepacu itu belajar, cuma lisan tu masih nyakitin dengan tetangga. Ini bagus hubungan tekan kaum muslimi. Benar gawe ini ilmu. Dan manteme ilmu soal. Ya, oleh karenanya bekas sebagaimana makin kita berdoa kepada Allah agar kita diberi ilmu, maka kita berdoa edah tipe Allah. Akhirnya sade kita mengamalkan ilmu. Yang kak selalu yang tu bilang ke salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki tiang jalan yang lurus. Mbekenana tunjukin yaitu arinal haqqa haqqa warzuqna attiba'ah. Itu ya Allah pergi tangin tiang si kena ino kena. Dan sade tiang kemampuan untuk mengamalkan yang kena itu. Kemudian pergi tangin tiang si salah ino ya salah. Dan sade tiang kemampuan menjauhi kesalahan itu. Ya hidayah niki yaran tunjuki tiang. Ne pergi tangin itu si kena ino apa? Kena. Karena luwe itu pergi tangin itu si kena ino salah. Si kena paranta apa? Salah kan bahaya ini. Ara edah dengan tawaknya ne kena
Dan dia kena tahu nih no, bapa si kena ino kena tahu nih lagu dia sade ya apa kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Berarti dia manbu hidayah ini. Atau tahu nih si salah ino salah. Marangone ruku no kah? Lagu dia naman sade ya kemampuan untuk meninggalkan kesalahan. Nah kita minta itu hidayah itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukin tiang rurung si lurus. Ngombe kenana tunjukin pegitangin tiang si kena ini kena dan sade tiang kemampuan untuk menjalankan yang kena itu. Dan pegitangin tiang si salah ini salah dan sade tiang kemampuan untuk menjauhi yang salah itu. Itu dia hidayah para jamaah. Jadi selain tengendang ilmu tipa Allah, sila tengendang endah ya akhirnya sade itu kemampuan untuk mengamalkan ilmu. Taib rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa kita akan melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kitab niki disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Seorang imam yang tentu sama-sama kita kenal karena beliau niki adalah salah satu imam yang besar di dalam madhab Syafi'iyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di bab yang ke-13 para jamaah, yaitu beliau di sini rahimahullahu ta'ala mengatakan babu kathrati turuqil khair. Bab tentang bayan penjelasan kathrati turuqil khair, banyaknya jalan untuk mendapatkan pahala. Bab di dalam bab ini akan dijelaskan kita bahwasanya banyak jalan untuk mendapatkan pahala. Untuk mendapatkan pahala bukan hanya dengan sholat, bukan hanya dengan sholat tahajud, bukan hanya dengan membaca Al-Quran, bukan hanya dengan berzikir, bukan. Lagu luwe tono perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan pahala. Sudah 10-an hadis kita baca dalam bab ini. Makin kita akan baca hadis yang ke-11 dalam bab niki. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan Al-Hadi Ashar, hadis yang ke-11. Anhu darinya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat seseorang di surga. Yataqallabu, ketuk-ketik ili surga ini. Fi syajaratin qata'aha. Dia masuk surga gara-gara sebuah pohon yang dia tebang pohon itu. Gara-gara sebuah pohon yang dia apa? Dia tebang. Fi dhahri tariq. Pohon ini ditebang karena berada di tengah jalanan. Di tengah rurung tona pohon ini. Tu'zi al-muslimin, lihat tengah rurung dan dia mengganggu kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Jadi dengan silek surga, si gitakna ketuk-ketik le surga si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketuk-ketik le surga antara surga sekian dan surga si lain leka doang, subhanallah. Basanti itu tamasya ya. Ya bertamasya dengan sikit surga dan surga yang lain. Apa sebabnya tamas surga? Apakah karena banyak sholat tahajudnya ke? Apakah karena banyak baca Qur'annya ke? Apakah banyak zikirnya ke orang ini masuk surga? Enggak.
Dia masuk surga gara-gara motong pohon yang pohon ini mengganggu kaum muslimin. Ini gara-gara kita masuk surga kita. Ya, pohon ini mengganggu. Ara ruana misal cabang nengono. Tu apa rana? Pempang nengono. Ya, yang julur aluk pempang bilang naleka dengan kedang tukang dengan si pempang nengono. Aru polong nengono. Akhirnya mengganggu dengan atau sang ya pohon beduri ruana bedue duri pohon no. Sehingga karena ya luwe alu pempangna terik durina akhirnya ilatna si dengan akhirnya kan bahaya sakitan kaum muslimin kan akhirnya tebangna pohon no akhirnya ngejari duri no gara-gara ino dengan ini tama surga dia negara-gara sholat ndek negara-gara baca Quran ndek gara-gara apa nebang. Di riwayat yang lain wa fi riwayatin di riwayat yang lain dikatakan marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin. Seorang laki-laki sedang berjalan di sebuah jalan. Tiba-tiba ada sebuah cabang dari pohon itu masuk ke jalannya manusia. Misalkan nih, rulun kayu berada di tanah dengan. Dia nelirurung tuh netiuk lolon kayu ini. Lagu pempang nenu sugul ya aning rurung manusia. Aning rurung kah rurung umum. Jelong nenu pempang. Ya, faqal kemudian orang yang lewat ini mengatakan wallahi la unahiyanna hadza 'anil muslimin la yu'dihim. Dia mengatakan demi Allah saya akan hilangkan cabang pohon ini agar tidak mengganggu orang Islam. Fa'udkhilal jannah, maka orang ini gara-gara itu dimasukkan ke dalam surga. Jadi apa sebabnya sama surga ngone? Ia molong pempang si menjulur lirurung. Apalagi nengke manusia ya atas-atas manusia nengke. Kan ini atas-atas. Bahkan leka manusia lagu motor engkel ke dunia leka. Dia dengar ke bu supir engkel tuh nih. Pas neliwat lirurung ngono sret kena otak engkel si pohon ke sakitan itu ini. Lah gina belak ke motorku ngenteng. Padahal lerurung ini leka cabang. Nah, ini mengganggu kaum muslimin, dipotong dia itu. Nabi mengatakan fa'udkhilal jannah, maka orang ini dimasukkan surga gara-gara memotong pohon. Karena sebagian dengan lah tuna pempang ini luwe buah ini. Ngoluang ini apa? Padahal mengganggu itu. Saya tunang gara-gara apa duit buah le dunia mau udah lagu apa dosa di akhirat mengganggu orang. Nah orang ini dipotong dia cabang itu polongnya ya akhirnya nyakitin kaum muslimin gara-gara itu dia masuk surga. Wa fi riwayatin di riwayat yang lain riwayat ketiga berarti ini dikatakan bainama rajulun yamshi bi tariqin. Di saat seorang laki-laki berjalan di sebuah jalan, wajada ghusna syaukin 'ala tariq. Tiba-tiba dia mendapati sebuah ranting yang berduri. Li langan, li rurung, li tanah no. Ara ranting yang berduri. Fa akharahu maka disingkirkan ranting itu, sekedar nyingkirang doang. Apa nyingkirang, Bu? Nyentoi ang ya, sekedar nyentoi ang ya ngono. Akhirnya nale rurung dengan saut dengan oleh tempat sih dia naleka ini sih dengan. Gara-gara itu fasyakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepada orang ini. Faghafara lahu, maka Allah mengampuni orang ini. Apa sebab dia mendapatkan ampunan? Apa sebabnya? Ya lebih sholat ke? Nde, apa gara-garanya? Nyedi duri lerurong. Enggak ada sebab.
Nah, ini menunjukkan bahwasanya untuk dapat pahala bukan hanya dari sholat. Untuk dapat pahala bukan hanya dari pengajian, bukan hanya dari baca Quran, bukan hanya dari zikir, tapi bisa juga orang dapat pahala dari amalan-amalan yang lain. Seperti ini, sekedar ngangkat duri, mubah. Lagu orang kata singone pertama, harus arah Islam di dalam diri, baru menjadi pahala. Karena hanya dengan Islam yang berbuat itu karena Allah. Dia berbuat karena siapa? Karena Allah. Araknya manusia dia beriman kepada Allah, araknya. Luwe manusia dia beriman kepada Allah. Bahkan dengan komunis, dia mengakui adanya Allah dengan komunis. Lagu ini ke dengan komunis berbuat baik. Ini ke dengan komunis senyum, ngono. Ini ke dengan komunis ini apa rana membantu ide ini ke. Ini ya, ini yang nolong itu. Padahal dia tidak mengaku adanya Tuhan, adanya Allah dan mengakuinya. Lagu ini yang berbuat baik. Kenapa demikian? Karena tujuan dia dari berbuat baik apa? Agar mendapatkan kebaikan le dunia. Ini engkah tujuan kebaikannya mereka. Begitu tetema le toko ne buka ni telawang, sere sambil senyum termanis dikasih gitu. Disambut selamat datang, ada yang bisa kami bantu, ngenu baiknya luar biasa. Lagu apa tujuannya dengan ini? Akik terbelanja le iya, ini tujuannya. Akik terdaman tama ning toko ne ini tujuan. Jadi akhlak baiknya itu terbatas hanya untuk apa? Dunia, itu tujuan. Lagu dengan Islam dia serahkan semua kebaikannya kepada siapa? Kepada Allah. Ini agak penting nih, lesa ada berbuat hal-hal seperti ini hadirang niat no. Saya melakukan ini agar dapat pahala dari Allah. Sebagaimana tadi orang ini dia menyingkirkan duri, memotong pohon. Tujuannya apa? Agar tidak menyakiti kaum muslimin. Agar tidak menyakiti manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Ini tujuan. Sehingga akhirnya mau balasan dengan Allah. Ini dia, perbuatan-perbuatan seperti ini harus ada Islam pada diri kita dan diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Sehingga dia akan berbuah pahala para jamaah. Lagu nengke tenyedi pempang dengan seret polong teng no bun te kayu-kayu no. Jauh tahu le kadu ngombe kadu bejangki. Ini mau pahala ini mau pahala ini. Kenapa? Karena lain tujuannya ini, dunia tujuan. Kira lagi mau pahala guna niatang ya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Angka selain untuk jangki, ini dah niatang. Akhirnya mengganggu dengan meh sekali-kali tekadu jadi belen api, ngenten anak. Paham ini para jamaah? Ini aja aran fikih niat ini. Harus kita pintar-pintar mengatur niat. Karena ya tahu kunci pahala oleh niat ini. Makanya dikatakan berapa banyak wakam min amalin kabirin. Berapa banyak amalan-amalan besar tusaghiruhun niyah, dikecilkan amalan besar itu gara-gara niatnya. Amalannya besar, lagu pahalanya sekedih gara-gara apa? Niat. Wa kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Dan berapa banyak amalan yang kecil amalan itu tapi dibesarkan pahalanya gara-gara apa? Niat. Ya oleh karena sila permainan niat diceket-ceket menang niat akik telui mau pahala dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah niki dia hadis niki. Makin kita mencoba mengambil faedah dari hadis yang sudah kita baca tadi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan faedah nanti. Faedah pertama dari hadis ini al-hathu ala izalati ma yu'dzil muslimin. Hadis ini anjuran untuk menyingkirkan
hal-hal yang mengganggu kaum muslimin. Kita singkirkan apapun yang mengganggu kaum muslimin. Wa fi'li kulli ma yanfa'ul muslimin. Yang kedua yaitu melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Jadi faedah pertama hadis ini adalah anjuran untuk menyingkirkan hal-hal yang mengganggu kaum muslimin dan melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Wa anna dzalika sababun lil maghfirati wa dukhulil jannah. Dan bahwasanya hal tersebut menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah dan menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Orang kata singone, ya, jadi sebab untuk masuk surga, sebab untuk mendapatkan pahala bukan hanya dari sholat, bukan hanya dari membaca Al-Quran, banyak yang lain. Di antaranya adalah menyingkirkan gangguan bagi kaum muslimin. Niki faedah niki kita ambilkan dari Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Mungkin faedah kedua dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan wa fi hadzal hadithi dalilun ala anna man azala 'anil muslimina adza falahu hadza thawabul 'azim. Kan azan wah ini, masyaallah, bercanda mah rasanya ini. Beliau di sini mengatakan hadis ini sebagai dalil bahwasanya barang siapa menyingkirkan hal-hal yang mengganggu kaum muslimin, itu akan mendapatkan pahala. Fi amrin hissi, yaitu gangguan-gangguan yang hissi, yang konkret, gangguan-gangguan yang nyata. Apa gangguan yang nyata? Bahasa TP? Marak duri kan nyata ini tegita duri, batu, gangguan yang nyata. Fa kaifa bil amril ma'nawi, kata beliau. Kalau menyingkirkan gangguan nyata ini mendatangkan pahala besar, maka bagaimana lagi kalau yang disingkirkan itu adalah gangguan yang sifatnya maknawi, gangguan yang sifatnya abstrak, yang tidak nyata. Contohnya yang tidak nyata. Gangguan yang tidak nyata itu yang mana? Saya mengatakan di sini hunaka ba'dun nas. Di sana sebagian manusia ahlu syarrin wa bala. Dia adalah manusia-manusia yang selalu mendatangkan keburukan-keburukan. Manusia yang mendatangkan musibah-musibah bagi kaum muslimin. Keburukan datang datang kesyirikan, datang kebid'ahan, datang maksiat-maksiat, minum khamr, judi, apa dan lain sebagainya, riba, yang datang ini ahlu syarran ini. Manusia-manusia buruk. Wa afkar khabithah. Di sana ada manusia mendatangkan pendapat-pendapat yang buruk, pemikiran-pemikiran yang buruk. Terakhir Rubin kenara seorang dai nasional, doktor bahkan ndek kusadu li hadis sahih, subhanallah kan meyangat. Diberi terus pendapatnya itu bunga-bunga sehingga indah ruana pendapat. Ini pemikiran khabith, ini pemikiran yang sangat kotor ini. Dia nasadu li hadis sahih, subhanallah. Kan tabahna. Dia nasadu li wahyu berarti. Kemudian dihiasi pemikirannya itu. Nah, ini pemikiran kotor ini, gangguan bagi kaum muslimin. Gangguan bagi kaum muslimin. Menurut pemikiran ini kan subul dengan Islam, bahaya ini. Nah, ini gangguan juga. Makanya saya mengatakan menyingkirkan gangguan nyata seperti duri dan batu, pahalanya luar biasa besarnya. Apalagi kalau menyingkirkan gangguan yang abstrak tadi, yang tidak nyata tadi. Seperti apa? Seperti pemikiran yang buruk. Seperti kemaksiatan-kemaksiatan yang juang itu yang gubuk.
Sebelumnya orang tidak mengenal yang namanya Bang Cengok misal. Tiba-tiba dia pertama kali datang pahlawan ekonomi, ngana misal kan. Aranina pahlawan ekonomi padahal ia nyedang ekonomi teh. Aranina pemikiran apa misal pahlawan pemikiran padahal ia nyedang pemikiran teh. Nah, ini gangguan-gangguan bagi kaum muslimin yang sifatnya apa? Abstrak. Maka Syekh mengatakan kalau gangguan yang konkret saja gini besar pahalanya, maka apalagi kalau sampai menghilangkan gangguan yang tidak abstrak, gangguan yang abstrak yang tidak nyata dari kaum muslimin. Yasuddunan nasa an dinillah. Mereka orang-orang ini menghalangi kaum muslimin dari agama Allah. Halanginnya dengan Quran dan hadis. Balaknya dengan ngikutin Quran dan hadis. Subhanallah. Saya ngenang beda dalilnya Wahabi wahino. Karena subhanallah. Keadilan gelar macam-macam. Ohnya Wahabi ini. Padahal dengan ingin belajar Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah. Wahabi ini. Akhirnya apa? Kabur dengan kebenaran. Gara-gara gelar. Menghalangi orang dari jalan Allah. Munde tengadu Quran hadis apa tekadu? Karunia terbesar. Apa kadana ini? Akal tekadu ngana subhanallah. Masa ditinggalan wahyu dari Allah, zat yang maha mengetahui, zat yang maha bijaksana, zat yang maha pengasih, maha penyayang. Lengan ya wahyu ini Quran hadis. Bilin dia gara-gara apa? Akal tite yang super bodoh, super zolim, super subhanallah. Terus akal saya tegadu terus. Akal dida apa akal tita ini? Kan bingung itu. Tapi mari beragama dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan subhanallah, Al-Quran dan Sunnah niki sejalan dia dengan akal yang sehat. Sejalan dia. Sejalan dia dengan akal yang sehat. Si bahaya yang te si parapang. Teno amun akal sidik sehat. Ino si cekat beretorika no. Akhirnya dia mengalahkan Al-Quran dan Sunnah gara-gara retorikanya. Nah ini makanya kata Syekh di sini, ini termasuk menghindarkan gangguan dari kaum muslimin. Kalau menghindarkan gangguan yang konkret saja besar pahalanya, maka apalagi menghindarkan gangguan yang tidak konkret seperti pemikiran yang buruk, kemaksiatan, ini tentu pahalanya jauh lebih besar. Beliau mengatakan faizalatu haula an tariqil muslimin afdalu bikathirin wa a'zamu ajran indallah. Maka menyingkirkan mereka ini dari jalannya kaum muslimin ini lebih afdal, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya angka ampuk dakwah ini jadi jihad para jamaah. Jihad ini itu perang ini. Ya, kenapa? Karena kita sedang menyingkirkan yang ganggu-ganggu kaum muslimin ini. Sehingga akhirnya yang menyampaikan kebenaran macam-macam kata nudingnya Wahabi eksklusif, marandiri paling benar, malah macam-macam ngana. Bekah sabar dah. Yang penting tadi tanamkan tauhid, harapkan pahala hanya dari Allah, manusia aja ini digin tutu ongkatnya para jamaah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keikhlasan kita dan memberikan kita ketetapan di atas jalannya. Allahumma amin. Niki faedah yang kedua. Lagu kan wah pomat ini luar ini. Karing seke akhirnya ganjil para jamaah. Kita ambil faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga, tahrimu ida'il muslimin. Hadis ini menunjukkan diharamkannya menyakiti kaum muslimin. Kalau tadi menyingkirkan gangguan dari kaum muslimin itu pahalanya besar sekali, maka sebaliknya memberi gangguan kepada kaum muslimin ini dosanya juga besar.
Belik dosa. Ya, oleh karenanya mari kita berusaha jangan sampai menyakiti kaum muslimin. Entah menyakiti dengan lisan, entah dengan tangan, entah dengan hati, jangan. Ngombean pun tenyakitin dengan kedua hati. Liantaranya misal kita menyakiti dia dengan suudzon, berprasangka buruk kepada kaum muslimin. Ya, kita hasad kepada dia, dengki. Ini menyakiti menggunakan apa? Hati. Harus nilang hati itu dengan rasa-rasa marah. Inono. Tipe kaum muslimin. Lisan kita juga jangan menghina dia. Umanten anda jangan nyakitin dia. Jangan sampai. Bare haranya letuk lagu ide ini kerja pengajian nyakitin doang ini kenapa? Pasaki nyakitin pengajian ini. Ini pengajian nyakitin. Hah? Kamu tuh nyampe yang hadis, nyampe yang Quran, tiba-tiba arak si tersakiti. Begini kurang lebih marah dokter si nyuntik gini no. Dokter suntik itu ngadu jarum. Sakit ke itu suntik ngadu jarum. Sakit atau enggak? Sakit tusuk si jarum lo sakit. Lagu yang ngombe nusuk kita ini nemangang itu obat, seret, akhirnya sehat. Lagu nangka mau nama ama siaran kira-kira ama kangkung tiba-tiba nusuk kita ngadu jarum. Sambil rere-rere ngono. Ini si menyakitin gati ini. Mau dokter jende kita ngobatin itu. Dia ngombe-ngombe tusuk kita karena kita ngobatin. Dakwah ini juga demikian, nyampe yang Quran, nyampe yang hadis, sebagian orang akan tersakiti. Tapi ketahuilah itu seperti dokter yang nyuntik tadi itu. Tujuannya apa? Kebaikan bagi mereka. Ya, nah yang dimaksud di sini jaga lisan ndak nyakitin. Mun sekedar nyumpak doang lagu ndara isina sumpaan. Ini yang berbahaya. Ini yang apa? Terlarang. Jadi intinya bahwasanya jangan sampai menyakiti kaum muslimin. Kita baca sedikit ucapan dari Amir bin Amr ya radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat. Dia di sini mengatakan anna man abghadha musliman faqad abghadha rabbah. Barang siapa menyakiti satu orang muslim, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya, Tuhannya muslim ini. Wa annahu ala khatarin min uqubatihi. Dan orang ini berada dalam bahaya karena akan dihukum oleh Allah yang akan menghukum dia. Wa in kanal mu'dhi, kata beliau, walaupun yang menyakiti ini min afadilin nas wa khiyarihim. Walaupun ini yang menyakiti ini adalah manusia paling afdol, manusia paling baik, mau nyakitin seke doang kaum muslimin tanpa alasan, siap-siap dibalasi oleh Allah. Bapak lagi kita kesibukan terbaik ini, terjadi dengan terbaik doang, mau nyakitin seke dengan Islam, siap-siap akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau nyonya para jamaah. Ya, jaga diri jangan sampai lisan, tangan atau hati ini menyakiti kaum muslimin. Di hadis ini menyingkirkan gangguan itu pahala besar, maka sebaliknya mendatangkan gangguan ini juga dosa besar. Mudah-mudahan yang kita baca niki bermanfaat buat tiang yang baca dan sida semua yang mendengarkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Munara sini menjelas buat ketuanang bareh setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila azan sila.
Allahumma shalli ala Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Sila arak ke si dek man jelas no. Alhamdulillah. No, kan jelas doa wah ini dua ini ne. Nggih, silakan. Tidak ngombe? Nggih. Ida sendiri miak gangguan. Oh, ngono. Polisi tidur. Ah. Dek kita yang berdosa. Polisi tidur ini kan arah positifnya, arah negatifnya. Ya, jadi kemaslahatannya banyak, akhirnya ngebut, dia kena ngelanggar beberapa macam-macam. Ya, arah negatifnya endah apa negatifnya bemarangone ketumpak motor dengan kan. Ya, apalagi mana baru motor nang diterani kencang-kencang, sehingga bare bautnya buaya longgar kan repot itu. Dengan adem gitu ganggu dengan akhirnya itu. Ya, nah ngombe yang kuna ini hal-hal seperti ini karena dia akan berkaitan dengan maslahat umum. Ya, dia berkaitan dengan maslahat umum.
Karena marangone arah positif, arah negatif. Ada orang yang diuntungkan, ada orang yang dirugikan. Karena dia berkaitan dengan maslahat umum, maka harus dikembalikan ke waliul amr. Tulakang tipe pemerintah. Iya, angka ampuk pentingnya tebede pemerintah. Nah. Harus tebede pemerintah. Nah, ya, karena luwe hal-hal ini ginta tulakang ngandeng iya. Ini le antaranya. Karena kemaslahatan umum. Angka saking pentingnya siaran pemerintah para jamaah, ya, saat meninggalnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu penguburan beliau sampai tertunda. Ditunda penguburannya. Kenapa? Sampai resminya ada pemimpin kaum muslimin. Karena mereka lagi bermusyawarah berembuk, saya kira-kira sigin jari pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mundet yang salah telu atau 4 jelo tertunda penguburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak langsung dikuburkan karena nunggu saya jadi pemimpin teh dulu ini ya kan. Ini orang sangna saking pentingnya saya dan pemimpin. Makanya wibawa pemimpin harus kita jaga, harus kita hormatin dia, ndak tecengeang le mudina. Ya, jaga nama baiknya, taati dia, dengarkan dia. Karena nanti banyak hal-hal kita akan kembalikan kepada dia. Begitu dia memutuskan keputusan, langsung sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taati. Makanya diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Patilah Allah, patilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Nah, nengka kembali ke masalah polisi tindo ini ngumbi yang guna tulakang tipe pemerintah. Seingat tiang pemerintah sudah buat dia aturan-aturan. Kalau jalan ini dominan jalan bagi kendaraan, maka nggak boleh ada polisi tidur, nggak boleh. DP kanggo mia polisi tidur le JBL itu DP kanggo. Ini dengan oke. Iya, karena memang dominan mobil di sana. Si bekedek-kedek, kanak bekedek di nara. Maka si bekedek-kedek tono, ya si harus onya-onya. Nonya-onya nyeberang. Kenapa? Karena luwe motor tono. Lagu melek rurung-rurung gang-gang si mara gang perumahan. Boleh pasang polisi tidur di sana, boleh. Kenapa? Karena yang dominan apa? Manusia yang dominan di sana. Kanak-kanak no ya luwe antono. Tiga harus na ada yang hunde nengono. Mau nakebut kan boya langgar apa boya bare. Akhirnya nak kebut tolo anak polisi tidur. Akhirnya ada yang ngono. Makanya setahu tiang wallahu alam amun rurung-rurung pedesaan marak niki je kanggo nenolo polisi tidur. Tapi ingat karena sekali harus persetujuan waliul amr. Mun pegin nolo badak desa no. Atau jauh lalu kepala desa no badak kadus no badak kepala desa. Begitu diizinkan pasang. Karena ini kemaslahatan umum ini ne iteng yang rurung. Sehingga yang rurung selapuannya yang rurung. Maka harus dengan persetujuan pemimpin seluruhan kita ini. Muntale dusun maka kadus, muntale desa maka siapa? Kepala desa. Ya, jadi intinya marak hal-hal seperti niki kembalikan dia kepada waliul amr. Tulakang tipa kadus, tulakang tipa kades. Nanti dia terus, ya sudah bangun sepolisi tidur. Ya, dia mengatakan jangan di sini, jangan pati. Yang keindahnya dakwah ini para jamaah sejalan sama pemerintah ngono. Ya lagu dia tanah kumbe ini dakwah ini para anaknya dakwah teroris ke bijani. Bilengan padahal luar biasa baiknya dakwah ini. Sejalan dengan pemerintah. Dakwah ini yang paling tegas mengatakan taati pemerintah. Ngono. Justru ya para anaknya radikal macam-macam maka aneh. Ya, ala kulli hal marangone bekah sabar, tetap berdakwah, harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya sing one tulakang tipasai pemerintah. Pemerintah bebala tetap epemia, ini menyakiti kaum muslimin berarti. Ya, lagu muna izinang itu, mia itu, maka ini tidak menyakiti kaum muslimin. Kenapa? Karena maslahat yang lebih dominan. Dan jelas EP,
Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Masih harap para jamaah atau ahli ruana ini. No, kan dinara wah ruana. Baya alhamdulillah. Dan lalu kena ruana barang luik tamalang repot itu malik sekedi-kedi kan. Ya, yang penting sedikit dan bisa diamalkan. Baya ruana niki para jamaah yang bisa kita paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat tiang yang baca dan sida yang mendengarkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita niki dari salat maghrib makin menunggu isya sampai melaksanakan salat isya nanti. Mudah-mudahan seluruhnya niki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbuah pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis para jemaah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.